Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ayulansari dari Prodi S1 Ilmu Hukum kelas 2020D, NIM 200407044131, mata kuliah Literasi Digital Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat template skripsi dengan pedoman dari Universitas Indonesia pada tahun 2008. Hal pertama yang wajib dilakukan adalah menyesuaikan spesifikasi kertas warna putih ukuran A4 dan spesifikasi mengenai pengetikan atau margin. Kita sekarang masuk pada halaman sampul. Sesuai dengan pedoman penulisan tugas akhir UI, terdapat logo universitas paling atas, kemudian di bawahnya terdapat judul skripsi dengan format 14 Times New Roman. Setelah itu enter 2-3 kali, di bawahnya diikuti keterangan perihal apakah yang dikerjakan itu berupa tesis ataupun skripsi ataupun disertasi, kemudian dengan format 14 Times New Roman. Kemudian di bawahnya terdapat nama mahasiswa dan NIM ataupun NPM-nya. Kemudian untuk di bawah lembar sampul diberikan keterangan dari fakultas mana dan prodi mana mahasiswa tersebut. Kemudian terakhir di bawah dari lembar sampul diberikan keterangan mengenai tempat, bulan, dan tahun pembuatan tugas akhir. Yang kedua, perihal halaman judul. Untuk halaman judul tidak jauh berbeda dengan halaman sampul. Yang menjadi pembeda adalah dalam halaman judul adanya tambahan keterangan frasa, yaitu diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sesuai dengan masing-masing prodi setiap mahasiswa. Mengenai format penulisan tidak jauh berbeda dari halaman sampul, yaitu 14 Times New Roman dengan tambahan bold atau dipertebal. Kemudian yang ketiga adalah penulisan halaman pernyataan orisinalitas. Penulisan halaman ini merupakan bukti bahwa tugas akhir yang dibuat mahasiswa benar-benar original buatan mereka sendiri. Di dalamnya terdapat unsur nama, NIM atau NPM, kemudian tanda tangan mahasiswa, dan disertai tanggal. Kemudian format penulisannya adalah 12 Times New Roman dengan tambahan bold atau dipertebal. Selanjutnya ada halaman pengesahan. Halaman ini berfungsi untuk menjamin keabsahan karya atau tugas akhir mahasiswa. Halaman ini ditulis dengan format Times New Roman ukuran 12 ditambah dengan bold pada judulnya. Kemudian judulnya juga ditambah menggunakan huruf besar. Kemudian unsur-unsur di dalamnya terdapat nama, NIM atau NPM, kemudian program studi dan judul skripsi ataupun tesis ataupun disertasi dari mahasiswa. Dan kemudian ini merupakan hasil akhir dari halaman pengesahan yang di dalamnya terdapat tanda tangan dari Dewan Penguji, kemudian tanggal ditetapkan dan ditetapkan di mana skripsi tersebut. Untuk selanjutnya adalah penulisan mengenai kata pengantar. Kata pengantar merupakan halaman ucapan terima kasih atas sebuah penghargaan kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan tugas akhir. Penulisan kata pengantar ini dengan format Times New Roman 12 dan spasi 1,5 lines, kemudian judul kata pengantar ditulis dengan 12 Times New Roman ditambah dengan huruf besar dan cetak tebal. Urutan ucapan terima kasih kata pengantar dimulai dari pihak luar lalu ke dalam atau keluarga ataupun teman. Selanjutnya adalah penulisan halaman pernyataan persetujuan publikasi tugas akhir untuk kepentingan akademis. Halaman ini berisi pernyataan mahasiswa penyusun yang memberikan kewenangan kepada universitas untuk menyimpan, mengalih media atau formatkan, merawat, kemudian mempublikasikan tugas akhirnya untuk kepentingan akademis. Semua dari halaman pernyataan ini ditulis menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 1,5 lines. Khusus untuk judul, lembar ini ditulis dengan huruf besar dan cetak tebal dengan ukuran yang sama, yaitu 12 dan huruf yang sama pula yaitu Times New Roman.
Kemudian unsur di dalamnya terkandung nama, NIM atau NPM, kemudian program studi, departemen, fakultas, dan jenis dari tulisan atau karya, yaitu bisa skripsi, bisa tesis, dan bisa disertasi. Yang ketujuh adalah penulisan mengenai abstrak. Abstrak adalah ikhtisar tugas akhir yang di dalamnya termuat persoalan, tujuan, kemudian metode penelitian, kemudian kesimpulan dari penelitian. Abstrak digunakan untuk memudahkan para pembaca. Penulisan abstrak ini minimal 75 kata dan maksimal 100 kata dalam satu paragraf. Kemudian dalam formatnya ditulis menggunakan 12 Times New Roman, terkhususkan untuk judul abstrak ditulis huruf besar dan dicetak tebal dengan ukuran dan jenis huruf yang sama, yaitu 12 Times New Roman. Selanjutnya masuk dalam bagian isi bab 1 pendahuluan. Isinya merupakan latar belakang, kemudian dengan berbagai macam kualifikasinya, ada rumusan masalah, kemudian ada metode penelitian, dan kemudian ada tujuan penelitian dan lain sebagainya. Harus disesuaikan dengan judul dari skripsi ataupun tugas akhir masing-masing mahasiswa. Selanjutnya, dalam isi tentunya akan sering menggunakan sitasi. Lalu bagaimana sih cara untuk membuat sitasi menggunakan software Mendeley? Yang pertama adalah pastikan bahwa sudah terinstalnya Mendeley dan terhubungnya ke dalam Microsoft Word. Kemudian, klik reference, kemudian klik insert citation sehingga akan muncul bar dari Mendeley. Selanjutnya adalah menuliskan judul ataupun nama pengarang dari artikel ataupun jurnal yang telah dikutip. Bila lupa mengenai nama judul dan artikel, bisa langsung klik bar Go to Mendeley untuk masuk dalam Mendeley dan memilih manakah jurnal yang telah dikutip. Kemudian secara otomatis sitasi akan terisi. Sitasi ini digunakan untuk proses daftar referensi atau daftar pustaka. Selanjutnya, untuk membuat daftar pustaka atau daftar referensi secara otomatis menggunakan data dari sitasi yang sudah ditulis atau dikutip tadi menggunakan Mendeley. Dengan cara klik reference pada bar Microsoft Word, kemudian dilanjutkan dengan klik insert bibliography, dan secara otomatis daftar pustaka akan terisi. Langkah selanjutnya adalah membuat daftar isi secara otomatis. Untuk membuat daftar isi otomatis, maka memerlukan yang namanya heading terhadap setiap judul, bab, dan subbab masing-masing lembar. Yang pertama adalah heading terhadap judul atau bab. Bab tersebut diblok lalu diklik heading 1, kemudian dimodifikasi sesuai dengan format penulisan dari skripsi atau tugas akhir. Kemudian dilakukan hal yang sama pula pada subbab, namun bedanya adalah menggunakan heading 2. Kemudian pada subbabnya lagi menggunakan heading 3. Setelah semua proses heading dilakukan pada judul dan subbab, kemudian klik reference lalu klik table of content. Kemudian akan muncul bar table of content lalu klik automatic table 1. Untuk membuat daftar gambar secara otomatis, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengeklik gambar tersebut, kemudian klik kanan, kemudian insert caption, lalu akan muncul bar insert caption yang kita perlukan, lalu kita sesuaikan dengan gambar berapakah tersebut, gambar bab berapa, kemudian gambar tentang apa. Kemudian setelah melakukan hal-hal yang sebelumnya, untuk membuat daftar gambar secara otomatis, klik insert table of figures. Kemudian akan muncul bar seperti ini. Kemudian untuk
captionnya pilih gambar, disesuaikan lalu klik OK. Untuk membuat daftar tabel kurang lebih sama, hanya captionnya saja diubah menjadi tabel. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.